Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, semoga semua sehat, aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan. Allahumma amin. Untuk kali ini saya ingin bincang-bincang matematika di sekolah. Ya, khususnya sekolah-sekolah agama. Nah, ini maaf saja, mungkin ini hanya pendapat saja ya. Kalau belajar agama itu memang yang terpenting bagi kehidupan untuk kehidupan kita, sebab bisa membawa sukses sampai di akhirat nanti. Kesuksesan yang utama adalah masuk surga. Ya. Dengan belajar agama bisa mengantarkan seseorang masuk surga, dijauhkan dari neraka. Kan begitu. Ya, di Indonesia itu banyak pesantren. Saya bukan alumni pesantren, bukan. Ya, tapi saya juga ya sering ya atau senang dengan orang-orang soleh, ya, para kiai. Ya, bukan dalam arti belajar matematika, bukan. Ya, berkaitan dengan agama itu tadi. Maka belajar agama sangat penting. Ya, belajar yang namanya ilmu, carilah ilmu, ya, ya wajib, bahkan sangat wajib itu bagi muslimin muslimat. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib, sangat wajib. Ya. Itu yang utama juga ilmu agama untuk menyelamatkan diri ya dari kehidupan di dunia ini sampai akhirat. Bidunia ila yaumil akhir. Namun juga perlu dipahami juga bahwa belajar itu pendukungnya juga bisa berangkat dari ilmu-ilmu keduniaan. Sebut saja kalau para santri ya menganggap bahwa belajar matematika itu ilmu keduniaan, itu ya tidak apa-apa. Memang banyak menggunakan pikiran dan berlogika. Ada kalanya ada yang menyangkal, kalau agama nggak boleh dengan logika, itu betul. Ya, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana tidak menggunakan logika kalau saudara berdagang, kita berdagang. Ya, karena logika itu pun sudah ada diberi oleh Allah kepada manusia. Ya. Bagaimana mau menghilangkan logika itu dari pikiran kita? Justru karena ada ya mari kita latih, kita belajar, kita perhatikan. Itu antara lain. Jadi kan ada saja penyangkalan dari beberapa, tidak semua santri, tidak. Santri-santri yang pintar matematika juga banyak. Ya, santri-santri yang pintar komputer banyak. Pada kira komputer itu bukan belajar matematika dari awalnya. Ada matematikanya, belajar angka-angka, belajar eh, kalau logikanya saja, kalau ketambahan titik saja coba untuk membuat. Nggak bisa, kurang titiknya nggak bisa. Atau kurang satu huruf nggak bisa. Salah huruf ya nggak bisa. Nah itu logika semuanya. Ya. Nah memang kita diberi akal. Nah sekarang akal, ya akal itu digunakan. Ya, hati, punya hati, ya digunakan. Jadi dua-duanya kita hidup di dunia seperti kita di satu sisi yang namanya sakit menurut dari segi agama yaitu dari Allah dan yang menyembuhkan Allah. Tapi dari realita kehidupan ya kita diharapkan untuk ikhtiar. Entah ikhtiarnya itu sederhana atau tidak sederhana tidak masalah. Ya.
Ikhtiar yang barangkali sebut saja eh, sederhana, misalnya dengan membaca ayat suci Al-Quran, lalu kita berdoa, gitu, itu lalu sembuh. Nah, seperti itu. Tapi juga realitanya di alam semesta ini ada ahli-ahli pengobatan, ada dokter dari zaman dulu ada. Kalau dulu ya namanya bukan dokter, namanya ahli mengobati, tabib, ya, ada. Ya karena itu ilmu digelar. Kembali kepada matematika saja ya. Jadi banyak hal yang nanti bisa dipahami, terutama di sekolah-sekolah ini, sekolah-sekolah agama. Kuatkan juga ilmu keduniaannya, supaya nanti ada dari para santri yang jadi dokter, ada para santri yang ahli komputer, ada para santri yang ahli manajemen, para santri yang ahli di permesinan, para santri yang menjadi eh, namanya misalnya ahli mesin pesawat terbang dan sebagainya. Kita nggak tahu ya. Saya sendiri tidak ahli di dalam hal itu, tapi kita karena banyaknya orang gitu kan, banyaknya santri, mudah-mudahan para santri bisa memperoleh ilmu juga yang keduniaan dan juga para santri mudah-mudahan ada santri yang menjadi presiden gitu. Nah, presiden perlu logika, perlu pengaturan manajemen yang luar biasa. Semuanya perlu matematika. Ya, karena matematika cara berpikir. Karena itu saya menyarankan ya bagi para santri untuk juga belajar dengan sungguh-sungguh belajar matematika. Ya, mulai dari berhitung, ya, matematika bukan hanya berhitung saja. Jadi belajar matematika itu belajar untuk cara berpikir. Dan saya sendiri dulu belajar di matematika itu dengan salah satu dari alasannya. Alasan itu banyak. Ya, lalu motivasi untuk bisa saya mau belajar matematika itu banyak. Antara lain bisa untuk berpikir dengan baik, berlogika dengan baik, ya, supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dengan baik. Ya, karena kita memiliki logika yang kuat dan kita didorong oleh tentu saja keagamanya itu, oh ini baik, ini buruk. Yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Meskipun kita juga sebagai manusia masih juga melakukan hal-hal yang buruk. Semoga Allah mengampuni kita. Jadi, eh, seseorang yang belajar matematika itu bisa mengantarkan kepada kekuatan untuk memilih yang baik dan yang buruk itu dan menghindari yang buruk. Ya, karena tahu "Oh, ini tidak boleh, ini menurut akal pikiran tidak boleh seperti ini. Gitu. Nah, saya kira eh, tidak panjang lebar lah untuk ini sebagai awal. Nanti kita bincang-bincang lagi masalah matematika kaitannya dengan agama misalnya gitu ya. Kita bisa untuk eh, apa namanya berdiskusi, berbagi. Wallahul muwaffiq ala ila aqwamit thoriq. Sekian saja kalau ada salah saya, mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.